Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Alia Mardatillah. Saya mahasiswi Winsus Karyau, jurusan Pendidikan Agama Islam, NIM 11911123196. Saya dari lokal SLTP SLTA model 4A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah bimbingan dan konseling, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen kita, Ibu Suci Habibah MPD. Baik, langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi BK yang berjudul Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Pada materi ini kita akan membahas beberapa macam dari prinsip-prinsip BK. Itu diantaranya ada prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan, dan prinsip-prinsip berkenaan dengan konseling di sekolah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan prinsip itu? Nah, jadi prinsip adalah paduan hasil kajian teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Jadi, dapat kita ketahui bahwa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah perpaduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dijadikan pedoman sekaligus dasar bagi penyelenggaraan pelayanan. Prinsip-prinsip BK itu secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kelompok. Ada prinsip umum dan prinsip khusus. Kita masuk terlebih dahulu kepada prinsip umum. Pertama, dasar bimbingan dan konseling tidak dapat terlepas dari dasar pendidikan dan dasar negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, perlu dikenal dan dipahami karakteristik individual dari individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan diarahkan kepada bantuan yang diberikan supaya individu yang bersangkutan mampu membantu dirinya sendiri dalam menghadapi kesulitannya. Yang keempat, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin orang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Yang kelima, program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian teratur untuk mengetahui hasil dan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya, prinsip khusus. Pertama, program bimbingan harus berpusat kepada siswa. Kedua, keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Ketiga, pembimbing harus selalu menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang tentang individu yang dibimbingnya. Yang keempat, pembimbing hendaknya menggunakan berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam melakukan tugasnya. Dan yang terakhir, bimbingan harus dilaksanakan secara kontinu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Pertama, ada prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, baik yang bersifat insidental maupun terprogram, dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan. Tujuan ini selanjutnya akan diwujudkan melalui proses tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam bidangnya, yaitu konselor profesional. Konselor yang bekerja di suatu lembaga yang cukup besar, misalnya sebuah sekolah, sangat berkepentingan dengan penyelenggaraan berkenaan dengan hal-hal yang diantaranya. Pertama, pelayanan bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan klien agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi kesulitan atau permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, dalam proses konseling, keputusan yang diambil dan hendak dilakukan oleh klien hendaklah atas kemauan klien itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari konselor. Selanjutnya, permasalahan khusus yang dialami klien untuk semua relevan permasalahan khusus tersebut. Selanjutnya, bimbingan konseling adalah pekerjaan profesional, oleh karena itu dilaksanakan oleh tenaga ahli yang telah memperoleh pendidikan dan latihan khusus dalam bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya, guru dan orang tua memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, guru dan konselor berada dalam satu kerangka upaya pelayanan.
Selanjutnya, untuk mengelola pelayanan bimbingan dan konseling dengan baik dan sejauh mungkin memenuhi tuntutan individu, program pengukuran dan penilaian terhadap individu hendaknya dilakukan dan himpunan data yang memuat hasil pengukuran dan penilaian itu dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, organisasi program bimbingan hendaknya fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu dengan lingkungannya. Selanjutnya, tanggung jawab pengelolaan program bimbingan konseling hendaknya diletakkan di pundak seorang pimpinan program yang terlatih dan terdidik secara khusus dalam pendidikan bimbingan dan konseling, bekerja sama dengan staf dan personal, lembaga di tempat ia bertugas, dan lembaga-lembaga lain yang dapat menunjang program bimbingan dan konseling. Selanjutnya, penilaian periodik perlu dilakukan terhadap program yang sedang berjalan, tingkah laku mereka yang pernah dilayani. Selanjutnya, bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Selanjutnya, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, kerjasama antara pembimbing, guru, dan orang tua amat menentukan hasil pelayanan bimbingan. Selanjutnya, pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlihat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Kedua, ada prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Secara ideal, pelayanan bimbingan konseling ingin membantu semua individu dengan berbagai masalah itu. Namun, sesuai dengan keterbatasan yang ada pada diri sendiri, pelayanan bimbingan dan konseling hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hak itu diantaranya, yang pertama ada meskipun pelayanan bimbingan konseling menjangkau setiap tahap dan bidang perkembangan dan kehidupan individu, namun bidang bimbingan pada umumnya dibatasi hanya pada hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh kondisi lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Kedua, keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan merupakan faktor salah satu pada diri individu, dan hal itu semua menuntut perhatian sesama dari para konselor dalam mengatasi masalah klien. Ketiga, ada prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Untuk warga lembaga tempat konselor bertugas, yaitu warga yang pemberian pelayanan bimbingan dan konselingnya menjadi tanggung jawab konselor sepenuhnya, konselor tentu untuk menyusun program pelayanan. Program ini berorientasi kepada seluruh warga lembaga itu, dengan memperhatikan variasi masalah yang mungkin timbul dan jenis layanan yang dapat diselenggarakan, rentangan dan unit-unit waktu yang tersedia, misalnya catur bulan atau semester atau bulan. Adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelayanan-layanan BK itu diantaranya, yang pertama, bimbingan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Karena itu, program bimbingan harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Kedua, program bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Ketiga, program bimbingan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. Dan yang terakhir, terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu adanya penilaian teratur dan terarah. Yang keempat, ada prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan bimbingan konseling adalah individu-individu, baik secara perorangan atau maupun kelompok. Individu-individu itu sangat bervariasi, misalnya dalam hal umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi keluarga, kedudukan, pangkat, dan jabatannya, keterkaitannya terhadap suatu lembaga tertentu, dan variasi-variasi lainnya. Berbagai variasi itu menyebabkan individu yang satu berbeda dengan lainnya. Masing-masing individu adalah unik. Secara lebih khusus lagi, yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dari kehidupan individu, namun secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya. Sebagaimana telah disinggung dahulu, sikap dan tingkah laku individu amat dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi diri sendiri, serta kondisi lingkungannya. Variasi dan keunikan keindividualan, aspek-aspek pribadi,
dan lingkungan, serta sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya, mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Di antaranya, pertama, bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bimbingan konseling berurusan dengan sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks dan unik. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan konseling perlu menjangkau keunikan dan kekompleksan pribadi individu. Ketiga, untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan individu itu sendiri, perlu dikenali dan dipahami keunikan setiap individu dengan berbagai kekuatan, kelemahan, dan permasalahan. Keempat, setiap aspek pola kepribadian yang kompleks seorang individu mengandung faktor-faktor yang secara potensial mengaruh kepada sikap dan pola-pola tingkah laku yang tidak seimbang. Dan terakhir, meskipun individu yang satu dan lainnya adalah serupa, dalam berbagai hal, perbedaan individu harus dipahami dan dipertimbangkan dalam rangka upaya yang bertujuan memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu-individu tertentu, baik mereka itu anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Selanjutnya ada prinsip konseling, bimbingan dan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mengingat potensial sangatlah subur. Sekolah sendiri memiliki kondisi dasar yang menuntut adanya pelayanan ini pada kadar yang tinggi. Para siswa yang sedang berada dalam tahap perkembangan memerlukan segala jenis layanan bimbingan dan konseling dalam segenap fungsinya. Para guru terlibat langsung dalam pengajaran yang apabila pengajaran itu dikehendaki untuk mencapai keberhasilan, maka diperlukan upaya penunjang untuk mengoptimalisasi belajar siswa. Terkait hal ini, Belkin menegaskan 6 prinsip untuk menegakkan dan menumbuh kembangkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Di antaranya yang pertama, konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program kerja yang jelas serta memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Kedua, konselor selalu mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan antara konselor dengan personal sekolah maupun para siswa. Ketiga, konselor bertanggung jawab untuk memahami perannya sebagai konselor profesional dan mengaplikasikannya ke dalam kegiatan nyata. Yang keempat, konselor bertanggung jawab kepada semua siswa tanpa membeda-bedakannya. Kelima, konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu siswa-siswa yang mengalami masalah dengan kadar yang cukup parah dan siswa-siswa yang menderita gangguan emosional, khususnya melalui penerapan program-program kelompok, kegiatan pengajaran di sekolah, dan kegiatan di luar sekolah, serta bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Dan terakhir, konselor harus mampu bekerja sama dengan kepala sekolah secara efektif, memberikan perhatian dan peka terhadap kebutuhan, harapan, dan kecemasan-kecemasannya. Konselor memiliki kesempatan yang baik untuk menegakkan citra bimbingan konseling profesional apabila memiliki hubungan yang saling menghargai dan saling memperhatikan dengan kepala sekolah. Jadi, perlu kita ketahui, untuk membantu kelancaran kegiatan pemberian layanan bimbingan dan konseling, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, mulai dari prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, dan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari materi mengenai prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.